Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk belajar. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui cara membuat kladogram, kemudian mengetahui pemberian nama ilmiah dengan cara binomial nomenklatur, dan seterusnya adalah untuk membuat kunci determinasi. Baiklah, ikuti pelajaran dengan baik supaya kalian dapat ilmu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan materi pelajaran kita masih mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam kegiatan pengelompokan makhluk hidup dapat digunakan metode dengan pendekatan sistematika yang disebut kladistika. Pengelompokan makhluk hidup ini dilakukan dengan menggunakan karakter derivat yang dimiliki. Dengan metode ini, spesies hidup ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang disebut klad. Data kladistika dapat disajikan dalam bentuk kladogram. Apa itu kladogram? Kladogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Ini kita lihat contohnya orangutan, gorila, simpase, dan manusia. Manfaat kladogram adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup yang lebih mudah diketahui satu dengan lainnya. Lalu bagaimana membuat kladogram? Dibuat dengan mendeskripsikan setiap karakter yang dimiliki oleh organisme untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Langkah-langkahnya: mengumpulkan beberapa organisme, kemudian diamati dengan teliti. Contohnya di sini ikan emas, kadal, kelinci, dan kucing. Nah, beberapa organisme ini memiliki karakter seperti tulang belakang ada atau tidak, dua pasang tungkai atau alat gerak ada atau tidak, rambut, dan gigi taring. Nah, yang memiliki kita beri tanda plus ya, seperti tulang belakang, ikan emas, kadal, kelinci, dan kucing ada. Kemudian dua tungkai alat gerak itu pada kelinci, kadal, dan kucing. Rambut hanya dimiliki oleh kelinci dan kucing, sedangkan gigi taring oleh kucing saja. Selanjutnya, pembuatan diagram Venn, di mana untuk bagian luar adalah karakter yang dimiliki oleh semua makhluk hidup dan diikuti ke bagian dalam untuk karakter yang hanya sedikit dimiliki oleh makhluk hidup. Gigi taring hanya kucing, rambut kelinci dan kucing, dua tungkai kucing, kelinci, dan kadal, dan tulang belakang semuanya. Sekarang kita lihat bagaimana membuat kladogramnya. Selanjutnya, diagram Venn diubah menjadi kladogram dengan cara ciri yang paling umum yang berada di luar diletakkan paling bawah dari anak panah dan mengikuti ke bagian paling dalam. Kita lihat di sini yang paling dekat kekerabatannya adalah semakin ke atas atau menuju ke tanda anak panah. Nah, di sini kita lihat adalah kelinci dan kucing, kekerabatannya lebih dekat dari semua hewan tersebut. Dalam klasifikasi makhluk hidup, tingkat takson tertinggi yaitu kingdom atau dunia, baik untuk hewan maupun tumbuhan. Nah, tingkatan tersebut masih dapat dibagi-bagi menjadi unit takson yang lebih rendah, yaitu pada hewan seperti filum, kelas,
bangsa, suku, marga, dan jenis. Nah, ada semakin ke bawah, maka persamaan ciri makhluk hidup tersebut semakin banyak. Kemudian kita lihat pada tumbuhan. Pada tumbuhan pada dasarnya sama, kingdom. Nah, cuma di sini phylum diganti menjadi divisio. Sedangkan kelas, bangsa atau suku, kemudian marga itu adalah sama. Kemudian spesies. Nah, kategori yang sering digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu famili, genus, dan spesies yang kita kenal. Famili atau suku adalah takson yang mencakup sejumlah genus atau marga dengan spesies-spesiesnya yang dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Genus atau marga adalah takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur alat reproduksi. Kemudian spesies atau jenis adalah populasi yang setiap individunya memiliki persamaan sifat morfologi, anatomi, maupun fisiologi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Sekarang kita lanjutkan pemberian nama ilmiah. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan sistem nama ganda atau binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Bi itu artinya 2. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama untuk nama spesies ini, nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri dari 2 kata yang sudah dilatinkan. Contoh, nama jenis pohon pisang yaitu Musa faradisiasa. Nama jenis cacing pita yaitu Tanea saginata. Kata pertama merupakan nama marga atau genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk spesies atau jenis. Dalam penulisan nama marga, huruf pertama harus dimulai dengan huruf besar. Adapun nama penunjuk jenis seluruhnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, setiap nama spesies atau makhluk hidup ditulis dengan huruf cetak miring atau digaris bawahi secara terpisah agar dapat dibedakan dengan nama atau istilah lain di dalam teks ya. Begitu juga Tanea saginata atau cacing pita. Kata yang pertama Tanea, lihat T-nya huruf besar. Itu menunjukkan marga, dan saginata itu penunjuk spesies, semuanya huruf kecil kecuali huruf T. Selanjutnya nama genus atau marga. Nama marga tumbuhan maupun hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Contoh marga Solanum atau terung-terungan dan marga hewan Felis yaitu kelompok kucing. Lanjut adalah nama suku atau familia. Nama suku pada umumnya merupakan kata sifat yang dijadikan sebagai kata benda berbentuk jamak.
Nama suku berasal dari nama makhluk hidup yang bersangkutan pada tumbuhan. Nama suku berasal dari nama marga ditambahkan akhiran AC. Tulisannya ACAE. Contoh nama suku Solanaceae berasal dari kata solanum ditambah AC. Pada hewan, nama suku berasal dari nama marga ditambahkan dengan ide atau ideae tulisannya. Bacanya ide. Contoh nama suku Pelidae berasal dari kata pelis dan ide. Alasan penggunaan nama ilmiah sebagai nama daerah atau pengganti nama daerah sebagai berikut. Bahwa yang pertama, tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi makhluk hidup. Karena tidak ada makhluk hidup yang mempunyai nama ilmiah sama. Kemudian, nama ilmiah jarang berubah. Dan yang ketiga, nama ilmiah ditulis dalam bahasa yang sama di seluruh dunia. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan untuk nama ilmiah adalah bahasa Latin. Bahasa Latin digunakan karena bahasa ini tidak banyak mengalami perubahan. Dalam mengklasifikasikan suatu jenis hewan atau tumbuhan diperlukan identifikasi atau determinasi. Ciri-ciri khas hewan atau tumbuhan. Dengan demikian dapat ditentukan nama hewan atau tumbuhan dengan benar dan menempatkannya dalam sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan. Untuk mempermudah mengidentifikasi biasanya digunakan kunci determinasi atau kunci dikotom. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi terdiri atas sederetan bait atau kuplet yang diberi nomor dan setiap bait terdiri atas 2 baris yang disebut penuntun sehingga disebut kunci dikotomis. Penuntun berisi ciri-ciri yang berlawanan yang ditandai dengan huruf. Pemakai kunci determinasi akan memilih satu di antara 2 sifat yang berlawanan dan akhirnya akan diperoleh jawaban berupa identitas tumbuhan atau hewan yang diteliti. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah yang pertama, kunci harus dikotom yang terdiri atas 2 ciri yang berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap kuplet harus identik. Contohnya sebagai berikut. 1. Tumbuhan berdaun tunggal. 2. Tumbuhan berdaun majemuk. Yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima dan yang lain ditolak. Kemudian syarat berikutnya, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 5-8 cm. Nah, ini tidak bisa digunakan. Berikutnya, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Berikutnya lagi, pernyataan 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Selanjutnya, setiap kuplet diberi nomor dan buat kalimat yang pendek-pendek.
Oke, perhatikan dengan baik kunci determinasi berikut. Nah, kita lihat sekarang, misalkan kita ingin mengidentifikasi tanaman. Ini misalkan jagung, kemudian terung. Kita lihat untuk yang pertama. Yang A, tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Ada tidak ciri ini pada tanaman yang akan kita identifikasi? Bila iya, berarti termasuk ke dalam lumut hati. Bila tidak, kita lanjutkan membaca ke yang B. Misalkan yang B, tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Titik-titik 2 di sini berarti kita lanjutkan membaca yang kedua. Kita lihat lagi yang A, pada 2, pada batang tidak ditemukan pembuluh. Nah, kalau iya, pada identifikasi tanaman kita berarti tanaman tersebut lumut daun. Apabila bukan, kita lanjutkan membaca yang B. Dan seterusnya seperti itu sampai kita menemukan benar-benar ciri yang ada pada tumbuhan yang akan kita identifikasi. Sehingga untuk tanaman jagung kita dapatkan nomor 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6A, dan 7B. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian memahami dengan materi yang telah Ibu jelaskan. Dan biasa akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan kladistika. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan binomial nomenklatur. Dan berikan contoh penulisan nama dengan cara binomial nomenklatur. Kemudian yang ketiga, apakah perbedaan tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan, dan tuliskan takson tersebut dari persamaan ciri yang sedikit sampai yang makin banyak persamaannya. Dan terakhir, berikan contoh sebuah kunci determinasi sederhana. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.